pemirsa di rumah, senang sekali saya Anggita Komutia bisa kembali lagi menyapa pemirsa dalam program Dialog Khusus. Dialog Khusus kali ini seperti biasa selalu menghadirkan informasi terkini, teraktual dan juga terpercaya yang sayang sekali jika pemirsa lewatkan. Spesial Dialog Khusus kali ini saya sudah ditemani langsung dengan Ibu Wali Kota Banjar. Ada Ibu Dr. Hajah Ade UU Sukaisih MSI. Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua. Luar biasa. Sehat Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Dan mudah-mudahan berkah. Betul ya, berkah. Iya. Semoga pemirsa di rumah pun selalu dalam keadaan sehat ya dan bahagia tentunya Ibu ya. Iya. Oke, di hari yang cerah ini senang sekali kita akan berbincang mengenai salah satu topik penting yang sangat menjadi trendsetter juga ya Bu ya, untuk sekarang-sekarang, yaitu mengenai stunting, status stunting di Kota Banjar itu sendiri. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia digadang-gadang akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2045. Tepatnya 100 tahun Indonesia merdeka ya Bu ya. Tentunya untuk mencapai ke arah sana kita juga perlu mempersiapkan generasinya ya Bu ya. Salah satunya mungkin dengan pencegahan stunting itu sendiri. Baik, untuk mengawali Ibu, bagaimana stunting di Kota Banjar ini, keadaan statusnya, mungkin angka prevalensinya seperti siap. apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ada stunting, Ibu sudah mencanangkan ke anak-anak yang 0 sampai 8 tahun, golden age. Golden age itu di samping makanan bergizi, pengasuhannya juga jangan sampai terlewatkan. Kita harus persiapkan anak generasi yang akan datang itu 8 tahun ini yang menentukan, anak balita yang menentukan. Dan alhamdulillah sekarang ada program stunting. Kalau menurut data di Kota Banjar, Dinas Kesehatan melakukan bulan penimbangan bayi. Ada 576 bayi balita ya yang yang termasuk stunting. Dikategorikan dikategorikan ada 976 tahun 2021. Itu melalui data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat melalui Dinas Kesehatan, melalui Posyandu. Dan Kota Banjar melalui survei status gizi Indonesia bahwa prevalensi stunting di Kota Banjar hampir 23%. Jadi Ibu nggak ngerti ini ya, angka ini segitu besar kalau dilihat 23% itu segitu besar. Mungkin bisa dihitung dari kerawanan stunting ya. Resiko stunting. Padahal yang jelas ini waktu dilakukan bulan penimbangan bayi balita melalui Dinas Kesehatan di Posyandu ada kurang lebih 8,7%. Itu mungkin data yang kalau kita bekerja, kalau kita melaksanakan kebijakan, program, kan harus punya data dulu. Iya, betul. Iya, tadi untuk data di Kota Banjar. Sedangkan di Jawa Barat sendiri, Bu, apakah angka di Kota Banjar jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, itu seperti apa, Bu, keadaannya di Provinsi Jawa Barat itu sendiri? Jawa Barat ini kalau dilihat ya, tahun 2021 ada 24,5%, sedangkan tadi Banjar 23%, dan angka penurunannya itu harus 14%, berarti disupport oleh kabupaten kota setiap provinsi ya? Provinsi. Jadi kabupaten kota kalau memang harus menurunkan 14%, berarti harus kurang lebih 3% dari kabupaten kota. Dan itu kita sudah melakukan aksi-aksi ya ke masyarakat untuk bagaimana penekanan stunting ini ke depan. Iya, betul. Jadi untuk angka 14% di Jawa Barat tentunya harus ditopang juga dengan kota dan kabupaten yang ada di provinsi itu sendiri. Salah satunya mungkin Kota Banjar harus menyumbangkan 3% ya, Bu? 3,5%. 3,5%. Itu untuk jangka waktu berapa lama, Bu? Setahun ya, Bu? Per tahun. Ya. Nah, tapi kalau kata Ibu mah nggak usah ya nunggu per tahun. Turunkan aja tadi yang 8,3% itu ya, sekaligus. Kak, bisa itu, insya Allah.
Itu kan hanya target ya, hanya Iya, target. betul, Ya. betul. Ya, itu untuk terkait informasi angka ya Bu, keadaan di Kota Banjar, tentunya dengan melihat data, dengan melihat mungkin segala permasalahan yang sudah teman-teman rekan-rekan dari yang sudah bertugas di lapangan secara teknis, tentunya ada program-program lanjutan yang digalakkan ya Bu ya. Salah satunya mungkin karena dari WHO sendiri mengenai stunting ya, tidak hanya dari gizi buruk, tidak hanya dari ekonomi, namun juga stimulus psikososial ya Bu ya, yang tidak memadai, dan banyak indikator, bukan hanya satu saja. Bisa bisa ditanggulangi juga dengan beberapa program yang sesuai ya Bu ya. Seperti dulu kita ikut ke desa kelurahan ya, didampingi oleh dari WHO Pak dokter siapa saya lupa ini. Nah, pokoknya tidak ada anak-anak yang terlewatkan masalah imunisasi. 5 imunisasi lengkap. Betul. Jadi lengkap tuh BCG, campak, difteri, apalagi 5 aja pokoknya. Nah, saya menekankan terutama kepada dinas terkait ya, dinas kesehatan. Kalau misalnya lagi sakit, dia waktu itu tidak diimunisasi, tolong nanti kita jemput bola. Nah, alhamdulillah itu selesai. Jemput bola ya Bu ya jemput sekarang. Bola. Karena kalau menunggu mungkin enggak akan deh. Jemput bola. Sistemnya door to door berarti ya, mengunjungi ke setiap rumah ke rumah. Bu, dari berbagai macam ragam program yang sudah dicanangkan atau mungkin akan direncanakan, tentunya mungkin akan lebih diperkuat dengan adanya kebijakan ya Bu ya. Tentunya Ibu ini sebagai wali kota Banjar punya wewenang yang cukup besar juga terhadap penguatan program itu sendiri dengan adanya kebijakan. Kira-kira kebijakan apa saja Bu yang sudah diterapkan, atau mungkin Ibu stimulus-stimulus apa yang bisa mendukung program itu untuk terlaksana dengan baik? Saya sampaikan, karena ini bukan hanya program pemerintah pusat saja. Betul. Kita dari dulu perbaikan gizi kan sama-sama ya. Betul. Perbaikan gizi, perbaikan perilaku, pola asuh dan lain sebagainya. Dan sekarang dengan adanya program stunting dari pusat langsung ke daerah, itu mau nggak mau ya kita tingkatkan gitu. Yang tadinya hanya ini, alhamdulillah sih Kota Banjar nggak ada yang kurang gizi banget kecuali sakit ya. Kecuali sakit, saya sangat mengapresiasi, sangat menekankan kepada dinas kalau kita misalnya lagi jalan-jalan ketemu nih anak yang timbangannya kurang, waduh itu langsung dieksekusi, ditindaklanjuti dengan di situ kita punya kader PKK, punya kader posyandu. Di situ bersama-sama ibu bidan dan dokter kita perbaikan untuk gizi buruknya. Dulu pernah ada dua anak ya, saya ingat tahun berapa. Nah, ternyata sudah ditangani oleh dokter dan ibu bidan dan para kader. Hanya sebulan 2 bulan lah selesai gitu. Jadi program stunting ini sebetulnya bukan hal yang baru bagi ibu ya. Apalagi sekarang di ini. Nah, kebijakannya apa? Seperti tadi saya ini di setiap OPD harus punya program untuk penekanan stunting. Nah, itu. Jadi kalau tidak salah yang terutama dinas kesehatan. Kita malah dinas kesehatan kalau mandatori hanya 10%, ini ada 12%. Iya, baik. Jadi banyak sekali inovasi-inovasi juga yang akan dilakukan dan sudah dilakukan oleh berbagai OPD di lingkungan Kota Banjar. Kita akan bahas lengkapnya ya Bu ya. Tetap di dialog khusus setelah yang satu. Baik, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Dialog Khusus. Seperti yang sudah tadi kita cukup bahas ya Bu ya, mengenai Kota Banjar ini dalam percepatan penurunan stunting, itu juga sudah banyak melakukan inovasi-inovasi yang dilakukan di berbagai OPD. Nah, itu seperti apa Bu inovasi-inovasi yang sudah dilakukan selama berjalannya program stunting itu sendiri? Alhamdulillah, ini saya sampaikan dulu ya. Inovasi Kota Banjar dari seluruh Jawa Barat ada 680 inovasi yang masuk ke
ke dinas provinsi. Nah, kemarin kita dapat top 21 top inovasi termasuk Simpang Sinjai itu. Simpang Sinjai. Di situ disampaikan masalah KB, masalah stunting, masalah pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya. Dan saya sudah 2 tahun, 3 tahun sebelumnya sudah bukan memberi menghimbau, bukan menghimbau ya, memerintahkan ini wajib bahwa setiap OPD harus punya inovasi. Dan ini yang keterkaitannya dengan stunting, salah satunya ini salah satu, padahal masih banyak ya. Salah satunya di Kecamatan Purwaharja itu ada anting berlian. Namanya anting berlian. Singkatan ini, itu, Bu. Masalah singkatan ini luar biasa, luar biasa ya. Karena terlalu banyak ya. Betul. Anting berlian singkatan dari atasi stunting, berikan kepedulian. Artinya apa? Berikan kepedulian bukan hanya dinas kesehatan saja, tapi dari mulai orang tua, guru di sekolah, guru PAUD dan lain sebagainya. Itu harus kepedulian untuk bagaimana cara mengatasi stunting. Bukan hanya kita hanya memberikan cukup makanan yang cukup saja, tapi harus dihitung juga gizinya dan lain sebagainya. Itu di Kecamatan Purwaharja. Ada di Kelurahan Banjar. Ini ada salah satu aja ya. Gudang Venus, namanya Gudang Venus, yaitu gerakan untuk donasi atasi stunting dengan vitamin dan nutrisi. Makanan tambahan juga. Itu kadang-kadang kerjasama seperti kemarin kita lihat ada anak-anak PAUD ya. Iya, betul. Yang mendonasi memberikan sumbangan di Kota Banjar ini padahal banyak itu untuk mengatasi stunting sendiri. Ada dari Basnas, ada dari pihak pengusaha seperti Wings, apalagi lupa banyak ya, banyak pengusaha. Melibatkan masyarakat juga ya, Bu. Ada organisasi juga, ID, organisasi ID, Dharma Wanita dan lain sebagainya. Ini bagaimana memberikan makanan tambahan kepada anak-anak untuk pencegahan stunting. Berarti lebih ada bantuan dari segi donasi. Donasi juga, banyak ya, banyak. Untuk memberikan makanan yang banyak, tidak hanya ada makanannya saja, tapi juga dipertimbangkan dengan gizi dan nutrisinya. Ini ada lagi nih di Kelurahan Mekarsari ada misting. Misting tempat itu ya, misting. Singkatan dari makanan hari Senin tambahan gizi sasaran yang terindikasi stunting. Indikasi stunting. Artinya apa? Setiap hari Senin diberikan makanan tambahan yang diduga ini akan risiko stunting. Terus dia di OPD juga ada Bapelit Bangda, ada Posdatin ya. Posdatin ya, singkatan dari pendampingan Posyandu OPD atasi stunting. Artinya apa? OPD sebagai bapak asuh ya. Betul. Bapak asuh, anak asuhnya Posyandu. Nah, di situ setiap OPD bukan hanya Bapelit Bangda aja. Setiap OPD dia punya sasaran Posyandu untuk memberikan makanan tambahan. Saya tugaskan begitu, perintahkan gitu. Terus ada dinas LH lingkungan hidup ya, namanya berakting. Berakting bersama Bank Sampah atasi keluarga resiko stunting. Mohon maaf, pemulung-pemulung itu yang di tempat-tempat TPA gitu ya, itu diberikan makanan gizi, tambahan gizi, bukan hanya untuk orang tuanya seperti sembako dan lain sebagainya, tapi juga anak-anaknya. Dan banyak lagi sih ya. Iya, berarti Dinas LH pun salah satu OPD yang memang punya inovasi atau program yang memang mereka khaskan untuk Dinas Lingkungan Hidup. Untuk penurunan stunting khusus. Penurunan stunting ini ya, Bu ya. Karena mungkin tidak hanya dari makanan saja, kekurangan gizi dan lain-lain, tapi juga lingkungan hidup juga berpengaruh terhadap kesehatan mungkin ya, Bu ya. Sosialisasi bagaimana pola asuh anak, bagaimana kita memberikan makanan itu tidak makanan instan. Biasanya banyak yang ibu bapaknya ke sawah sibuk dan lain sebagainya. Udah yang gampang aja, tinggal buka Supermi, tinggal buka Ciki, tinggal buka coklat punten ya. Yang mampu juga banyak sebetulnya. Yang begitu itu salah kan, salah.
Jadi bukan hanya tadi yang disebutkan OPD 1 2 saja, seluruh OPD harus punya pendamping Bapak asuh di posyandu. Jadi dia setiap bulan bagaimana anak-anak di situ memberikan makanan tambahan dari setiap OPD itu, misalnya OPD ini di posyandu mana, OPD ini di posyandu, seluruh OPD. Gotong royong berarti ya Bu sistemnya. Iya. Nah, disitulah timbul dari masyarakat, dari organisasi tadi yang saya sampaikan, dari ID, dari persatuan. Yang itu saya lupa tuh namanya ya, banyak sekali organisasi-organisasi yang juga punya kepedulian yang sama ya Bu ya, menanggulangi stunting itu sendiri. Baik, nanti kita akan bahas juga ya Bu mengenai siapa saja orang-orang di balik layar ataupun di depan layar yang senantiasa ya Bu ya menghibahkan diri dan waktunya, mungkin dengan materialnya sama-sama punya keteguhan yang sama, tujuan yang sama untuk menurunkan angka stunting itu sendiri. Kita bahas lengkapnya masih di dialog khusus bersama saya Anggita dan juga Ibu Wali Kota Banjar. Baik, terima kasih pemirsa di rumah masih bersama kami di program Dialog Khusus. Seperti yang sudah tadi Ibu sampaikan juga betapa pentingnya ya Bu untuk menurunkan angka stunting itu sendiri. Salah satunya kabarnya juga di Kota Banjar ini mempunyai TPPS ya Bu ya, atau tim percepatan penurunan stunting. Nah, itu siapa saja Bu kiranya yang terlibat ke dalam TPPS itu sendiri Bu? Ini keterkaitan dengan TPPS tentu saja dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana ya. PPKB ya, DPPKB, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Nah, saya sering menekankan kepada dinas ini, tolong bukan target KB-nya saja, bukan target stuntingnya saja, tapi yang lain-lainnya. Bagaimana berhubungan dengan percepatan dengan ini di setiap desa kelurahan sudah dibentuk TPPS tim percepatan penurunan stunting dari mulai tingkat kota, desa dan kelurahan itu sudah ada dan sudah di SK-an ya. Secara resmi ya Bu ya. Secara resmi sudah di SK-an. Jadi semuanya bergerak cepat bagaimana penurunan stunting ini, sasarannya siapa ya, sasarannya berapa gitu. Terus bukan hanya yang balita saja, tapi ibu hamil, ibu yang mau menikah dan lain sebagainya. Itu door to door. Jadi DPPKB dengan Dinas Kesehatan, dengan PKK, dengan Dharma Wanita ya. Turun terjun langsung tadi dengan TPPS. TPPS itu bukan hanya timnya aja, tapi di desa kelurahan itu di situ ada babinsanya, ada babin kamtimasnya gitu, bersama-sama. Jadi kita sudah biasa karena kita kemarin penanganan COVID ya, jadi sudah biasa. Nah, timnya ini sudah ada. Bagaimana dilihat misalnya desa di sini berapa anak yang risiko stunting. Nah, di situ. Tapi tentu saja kita harus melihat hasilnya juga. Sesudah kita action turun ke bawah, bagaimana stunting yang 976 itu tahun 2021 bisa ada turun enggak? Nah, kayak begitu. Terus ini tadi keterkaitan dengan DPPKB ya. Saya sangat-sangat tergerak hati. Sekarang kan keluarga berencana sudah agak menurun ya. Saya sering ke kepala dinasnya bilang, hey awas targetmu udah mencapai berapa. Nah, alhamdulillah ini target push ya. Jadi di situ kan biar sekali mendayung 2-3 bulan terlampaui. Bukan hanya penanganan stunting saja sebetulnya. Yang lain-lainnya bisa terintegrasi. Iya, terintegrasi. Keluarga berencana ya Bu ya. Ngobrol-ngobrol mengenai keluarga berencana ini seperti yang sudah Ibu sampaikan ada capaian-capaiannya seperti KB dan lain-lain. Itu angkanya seperti apa Bu untuk keadaan di Kota Banjar sendiri? Tadi MOP jadi dilihat pushnya ya, pushnya berapa dan alhamdulillah
sudah tercapai 78,97%, berarti hampir mendekati 80% ya. Jadi semua pasangan usia subur harus KB, tidak terkecuali. Saya inginnya 100%. Tapi ya kadang-kadang karena di lapangan ada berbagai kendala dan lain sebagainya. Kayak gitu. Ini termasuk dari ada nih angka-angkanya luar biasa. Peserta KB aktif di Kota Banjar ada 24.452. Sedangkan pasangan usia subur ada 30.963. Berarti 80% ya semua KB. Sudah terverifikasi. Karena kenapa berencana itu keren. Berencana itu harus keren. Berencana yang betul. pasangan usia subur. Nah, tadi kita TPPS ya. Jadi bagaimana target yang khususnya ditargetkan oleh Provinsi Jawa Barat yang tadi 14%, tiap kabupaten kota satu tahun 3% itu. Nah, percepatan itu bagaimana kita bersama-sama dengan masyarakat, dengan Kementerian Agama ya, dengan desa kelurahan Kamtimas. Jadi bukan hanya dinas kesehatan sama keluarga berencana saja, tapi bersama-sama di situ ada kampung KB ya. Ada kampung KB kan gampang, tinggal di kampung KB ada sarana apa sih? Kayak ini tempat perkumpulan di kampung KB. Disitulah kita bicarakan berapa nih data yang target kita, sasaran kita untuk memberikan makanan tambahan, pencegahan stunting, dan bukan dari situ saja, tapi anak itu sudah diimunisasi, terus sudah diberi pemahaman pola asuh anak, diberi pemahaman pola makan orang tuanya. Tapi kadang-kadang, mohon maaf ya, orang desa itu bukan lebih pintar, lebih ngerti memberikan ke anak-anaknya gizi karena bisa diambil dari halaman rumahnya sayuran. Itu. Kalau di kota pengennya instan tadi. Iya, karena kebiasaan sosial yang berbeda mungkin ya Bu ya. Salah satu faktornya. Iya. Ini yang menarik juga Bu, karena kan tidak berbicara tentang gizi saja, tapi juga ada dari faktor ekonomi. Nah, tadi selain Ibu sampaikan juga, selain dinas lingkungan, dinas kesehatan, juga dinas pengendalian penduduk, ada yang memang berfokus kepada pengendalian untuk mempertinggi ataupun angka ekonomi masyarakat agar lebih layak. Itu sendiri ada gak Bu untuk dinasnya sendiri? Sebetulnya udah usaha pemerintah, udah banyak banget ya. PKH, PKH pendampingan keluarga harapan ya, keluarga harapan. Ini bantuan-bantuannya sebetulnya bukan hanya dari APBD kota saja, tapi dari pusat luar biasa karena pandemi ini. Tapi ada sisi negatif positif ya. Seperti apa Bu? Negatifnya ketergantungan. Ini saya tidak ingin keluarga-keluarga ini menjadi ketergantungan. Tapi kalau memang harus dibantu ya dibantu. Itu kalau misalnya dari data kan biasanya beda-beda data nih untuk memberi BTT, bantuan untuk keluarga harapan dan lain sebagainya. Keluarga peka ya, keluarga peka. Dari pusat sama daerah itu biasanya datanya beda. Saya menekankan kepala dinas sosial ini KB. Kalau misalnya ya sudah terkapar oleh pusat, tolonglah keluarga-keluarga yang belum terkapar oleh pusat oleh APBD. Kalau masih ada oleh APBD belum bisa terkapar oleh APBD, baru dari Baz Jakat. Itu luar biasa. Itu kita sama-sama semuanya. Jadi insya Allah lah. Lebih merata mungkin ya Bu ya, tidak merata, hanya mudah-mudahan. dua sasaran. Ini sudah keluar angka kemiskinan di Kota Banjar sebelum pandemi 5,5%. Sebelum pandemi paling rendah sebetulnya. Nah, sesudah pandemi jadi 7,11. Kemarin udah keluar tahun 22 ya 6,7%. Alhamdulillah ini bisa turun. Mudah-mudahan ya kita bersama-sama bertanggung jawab. Iya, luar biasa. Jadi tahun ke tahun tentunya punya capaian dan juga harapan ya Bu ya. Tadi bagaimana caranya penurunan stunting ke masyarakat ya? Ada pemahaman yang bisa dicegah
dengan cara apa gitu. Boleh, Ini ya, ada Bu, cara disampaikan. apa. Nah, remaja putri rajin minum tablet tambah darah. Remaja putri ada tablet tambah darah kan biasanya, mohon maaf, Iya. ada setiap bulan kan. Iya, Itu betul. Itu sudah masuk ke dalam regulasi kebijakan ya, Bu, ya? mempersiapkan reproduksi yang sehat Iya, dan kuat. betul. Ya, itu. Terus Salah satu. ada di fasilitas kesehatan, di Paskes, di Posyandu, dia diperiksa dulu, ibu yang mau menikah diperiksa dulu itu. Pemeriksaan kesehatan. Dan dari itu lapor ke pendamping keluarga, dan kita catat yang tadi di mana, tapi dengan Kementerian Agamanya juga, kesehatannya juga, Iya, terus batiniahnya juga, betul. bahwa yang harus berumah tangga itu harus persiapan begini. Iya, Sekarang mah mental. justru, kalau Mental dulu dan mah fisik nggak ya, ada. Bu, ya. Dulu mah nggak ada, sekarang luar biasa. Terus setiap ibu hamil diperiksa ke dokter minimal 4 kali, minimal. Oh, iya. Per trimester itu ada Ada ini. jadwalnya Nah, ya, Bu, ya? saya tekankan kalau misalnya dia tidak memeriksakan, datang ke bukan posyandu, Fasilitas pus- pelayanan kesehatan. puskesmas, betul. ke puskesmas ya. Puskesmas, ya. Kalau dia tidak datang, tolong jemput bola ibu bidan. Kenapa? Nah itu. Oh, iya. Terus yang lainnya ada ASI eksklusif tadi ya, Iya. memberikan pemahaman bahwa kita sekarang, Dari 0 sampai 6 bulan. nah harus- itu dari mulai sebelum nikah sampai melahirkan, sampai anak itu sudah lahir, selalu ada pendampingan. Itu ya. dikawal ya, Bu, ya. Dikawal terus. Hatur nuhun para Iya. kader. Baik, Para masih kader banyak ya, Bu, semangat. ya? Iya banyak. Yang lain-lainnya kita bahas setelah segmen yang satu ini ya, Bu, ya. Eh, Karena banyak sekali inovasi-inovasi dan juga mungkin wejangan dari Ibu selaku Wali Kota Banjar yang pastinya ini akan memberikan informasi yang sangat edukatif sekali, karena ini juga salah satu program ya, Bu, ya, untuk mengedukasi. Masih di program Dialog Khusus bersama saya Anggita dan juga Ibu Wali Kota Banjar. Setelah yang satu ini. Baik pemirsa, terima kasih banyak masih bersama kami di program Dialog Khusus. Masih berbincang-bincang hangat bersama Ibu di sini, Ibu. Iya. Tadi kita sudah ngobrol cukup panjang ya, Bu, ya. Ini segmen terakhir kita. Ini juga nanti bahasanya cukup panjang. Mungkin alangkah lebih baiknya kita minum dulu, boleh, Bu? Oh boleh, silahkan. Mangga, Kita mangga dileut. Punten. pemirsa di rumah pun sambil ngobrol-ngobrol Ya, mendengarkan nyantai. bahasan, boleh ya, Bu, ya, sambil santai bersama keluarga di rumah mungkin ya, Bu, ya. Oh, bari lesehan kali ya, Iya. dari tiduran. Kalau di Menikmati rumah kan, iya. Waktu istirahat. Ibu gitu. Karena kita juga masih dalam keadaan status pandemi COVID-19 ya, Bu. Siap. Kita juga ada di ruangan, jadi kita mohon izin untuk tetap memakai masker ya, Bu, ya. Ya, karena mohon maaf ini saya pakai masker terus, baru kena sebulan kemarin. Aduh, ngeri Iya. banget. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, karena udah di booster. Oh, Masya Di Allah. booster 3 kali. Iya, ini juga jadi salah satu informasi penting ya, Bu, Iya, ya. nah itu nanti Kasus tambahan. pandemi COVID masih tambahan. tetap ada untuk statusnya pandemi, masih belum dicabut Iya. ke endemi, jadi kita juga tetap harus menerapkan protokol kesehatan Iya. sesuai yang sudah disampaikan. Baik, Ibu, masih bahasan mengenai stunting ya. Tadi Iya. kabarnya ada yang ingin Ibu sampaikan juga nih terhadap keluarga di rumah, ataupun mungkin tips-tips, Bu, untuk mengatasi stunting ini yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Karena mungkin keluarga juga jadi salah satu garda terdepan untuk mencegah Iya. adanya angka stunting baru di tahun selanjutnya mungkin ya, Bu, ya. Seperti apa, Bu, yang ini bisa sampaikan? Jadi gini, memang jadi ibu rumah tangga itu nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolahnya. Kita harus terus menerus menggali. Sekarang ada medsos, ya, ada buku dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang kita pengen cepat, pengen instan gitu. Ya sudah, tadi yang saya sampaikan. Di situ ada isi piringku, ada makanan isi piringku, dilihat, coba ini habis enggak nih. Di situ ada sayuran, buah dan sayur 50%, karbohidratnya 50%. Tapi kadang-kadang, mohon maaf ya, Iya.
Pengganti beras bisa aja sama ubi, Betul. bisa aja sama kentang, Iya, bisa betul. itu. Iya. Terus sayuran, mohon maaf, anak-anak kadang-kadang tidak tahu. Oh ini kalau dulu nenek kita ya tahu, memang nggak bisa dibanding-bandingkan dengan dulu, beda zamannya. Mungkin Tapi zamannya tetap, juga. tapi tetap ya. Oh ini namanya kangkung, oh ini namanya seledri. Oh ada. Anak-anak sekarang apa sih yang namanya kunyit, apa jahe, nggak tahu kan? Iya. Nah itu dikenalkan. Kenapa? Melatih motorik anak juga, Oke, ya. betul. Bukan hanya makanannya ada asupan gizinya ini, Iya. tapi pemikiran juga dikenalkan dengan alam sekitarnya. Dengan bau-bauan rempah-rempah Oh ini Indonesia, kencur, iya. ini apa, daun salam, ini serai dan lain sebagainya. Itu mah belajarlah nggak di Iya, ini. untuk meningkatkan stimulus mungkin ya Bu, salah satu. Nah itu. Terus saya bilang luar biasa ya. Saya ingat negara itu kuat kalau dari mulai keluarganya kuat. Negara kuat kalau provinsinya kuat. Betul. Provinsinya kuat, kabupatennya, kotanya kuat. Kabupaten Kabupaten kuat, desa kelurahan kuat. Kalau desa kelurahan, RT RW-nya kuat. Dari situ masuk ke keluarga. Keluarga kan. Betul. Makanya ibu adalah tiang negara. Ibu adalah tiang negara. Waduh, Tiang merinding negara saya itu. dengarnya. Sebagai sesama Dari perempuan. ibunya, mohon maaf. Kadang-kadang kita salah pola asuh. Mhm. Saya kalau mau dilahirkan kembali, kepengen dilahirkan. Ini ada hal-hal yang memang ada salah kita dalam mendidik anak. Contoh, membanding-bandingi. Oh, Banding-banding. dibanding-bandingnya ya Bu ya. Ade sama kakak, oh dulu mah gini. Nah, dibanding-bandingkan. Iya. Padahal itu enggak boleh sama sekali. Akhirnya si anak yang menciut. Jadi bukan hanya pola asuh, bukan hanya ini, banyak sebetulnya di rumah tangga. Psikososialnya juga ya Bu ya. Banyak sebetulnya. Makanya tadi ibu adalah tiang negara. Kalau ibunya runtuhlah negara. Waduh. Kalau ibunya tidak kuat, tiang rumah tangga tidak kuat, udah runtuh, bubar. Nah, saya Iya. begini ya, mohon maaf. Saya dari Kementerian Agama, ini tambahan ya. Suka prihatin sekali. Ini pisah rumah misalnya ya. Setahun berapa? 3.000, 2.400 kemarin. Saya tanya Kementerian Agama, berapa tuh ya? 2.400. Alah, setahun banyak banget 2.400. Untuk apa? Angka perceraian. Per tahun, Iya. per tahun nih. Berbanding dengan lebih banyak yang nikah ya daripada Oke. ini. Tapi begitu saya, kok ibu sampai kaget banget. Saya betul-betul kaget karena yang saya pikirkan tuh anak. Iya, salah satu korban dari adanya kasus. Itu anak. Kalau dia 3.000, berarti dia punya anak 2, 6.000 anak. Punya anak 4, sekian anak. Mending kalau ngerti orang tuanya, ngerti Iya. ini. Yang akhirnya timbullah di situ anak yang LGBT, anak yang Dampak saya psikososial suka yang sedih, lain, betul, suka. Makanya harus tangguh, harus kuat sebagai ibu rumah tangga. Karena cobaan selama kita hidup kan dicoba. Betul. Ini harus tangguh gitu. Betul. Nah, harus tangguh ini tentu saja dengan doa dan lain sebagainya. Betul, ya. Sekarang kan kemudahan medsos ya. Mohon maaf, ini jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sepele. Kemudahan medsos dan lain sebagainya, anak-anak putri dibiarkan begitu saja. Kalau dulu kan maghrib, ngampih. Sekarang malas mau pulang jam berapa, Betul. sedih banget. Degradasi budaya. Nah, mungkin jadi bukan dari gizinya aja tadi ya. Kalau gizinya udah kuat dari mulai tadi golden age, masa golden age. Saya kalau mau kembali, pengen kembali gitu kalau ini. Oh banyak yang ini, tapi saya terapkan ke cucu. Jadi sekarang banyak godaan dan lain sebagainya. Banyak yang rapuh, yang lemah, yang akhirnya anak-anak kita tadi, mohon maaf, narkoba, teroris dan lain sebagainya. Itu ibu sangat prihatin. Ya, penyimpangan yang tentunya itu sangat Bu, berpengaruh juga terhadap kebangkitan sumber daya manusia untuk saya kalau ada apa-apa, kalau misalnya ada anak bagaimana gitu, yang inget tuh orang tuanya di rumah tuh gimana itu. Nah mungkin sekarang zamannya ini ya, zaman kemudahan dan lain sebagainya. Jadi kita harus pintar-pintar di filter. Hei ibu-ibu,
Nah, ibu-ibu kita harus memfilter medsos, memfilter masa. Kan kadang-kadang medsos tuh ada baiknya, banyak buruknya juga ada. Yang ibaratnya jari ya. Iya. Nah, jadi kita harus lebih pintar, harus banyak doa, harus banyak ikhtiar. Sebagai ibu tadi harus tangguh, harus kuat. Karena yang dipikirkan ibu itu ya, anak-anak yang di jalanan, anak-anak ini sedih banget. Tadi ya? Tiap tahun bayangin di satu kota misalnya 3.000, tadi 3.000 dan 2.400, sekitar segitulah tiap tahun. Itu anak 2, 4, apalagi 6 ya. Iya, betul, Nah, makanya berencana itu keren, jadi harus dipersiapkan bukan hanya terhadap giginya saja tadi, tapi dengan segala macam. Tapi sekarang kan banyak di medsos ya, di media banyak ilmu yang bermanfaat sebetulnya. Tergantung bagaimana kebijaksanaan kita ya Bu ya menggunakan media sosial. Harus jadi filter. Segala gitu. kemudahan teknologi harus kembali lagi ke dalam self control harus jadi diri sendiri. Itu satu. Kejahatan anak, KDRT ya, kasus-kasus. Tapi alhamdulillah sekarang mudah-mudahan nggak ada ya. Kemarin waktu pandemi kan yang begitulah kasus-kasusnya berapa tuh dia ini sampai 200 ada kasus anak. Itu biasanya karena faktor ekonomi ya Bu ya. Faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi. Saya mencanangkan ini malah Bapak Presiden ya, pangan melalui pangan, pertanian. Cobalah ibu-ibu kalau ada lahan ya di rumah kita, ada lahan. Mari kita sama-sama manfaatkan dengan tanaman toga. Jadi kalau kita jadikan rumah kita menjadi rumah kawasan, rumah pangan lestari, mohon maaf, itu bisa menunjang kebutuhan kita. Bayangkan kita butuh untuk bumbu aja. Sekarang masalah inflasi. Nah, ini dari stunting ke inflasi. Dari cabai, dari bawang merah kan. Padahal kita cabai cengkeh bisa gampang kan di rumah dari situ. Sedikit. Jadi kita tidak melihat hasilnya dulu, tapi harus melihat prosesnya dulu. Bayangkan kalau ibu rumah tangga, keluarga kecil, rumahnya ada lahan tidak terpelihara atau ayo kita manfaatkan lahan-lahan yang ada. Di Kota Banjar misalnya ada 79 kepala keluarga. Itu kalau dijadikan kawasan rumah pangan lestari ya, KRPL, nggak usah 100%, 50%, luar biasa. Insya Allah. Itu satu. Dan tidak lupa doa ya. Doa jadi ibu yang tangguh. Kemarin kita hari ibu ya. Betul. Jadi ibu yang tangguh, jadi ibu yang tidak kuat untuk menghadapi dan juga ya itu mendampingi perkembangan anak ya Bu ya, karena mungkin dari perkembangan dari mulai bayi, balita, remaja, dewasa itu mungkin punya pola-pola asuh sendiri yang berbeda disesuaikan dengan umur dan lain-lain ya Bu ya. Itu juga pendidikan ibu juga sangat penting berarti ya Bu untuk mengatasi hal. Iya. Jadi sekarang sebetulnya diberi kemudahan baik itu oleh pemerintah, oleh sekitarnya. Bukan hanya kita sudah jadi anak balita, tapi kan mulai dari tadi nikah, calon pengantin catinnya, calon pengantin ya, diedukasi gitu, diedukasi. Nah, tadi mungkin sudah secara komprehensif mencoba untuk dilihat ya Bu ya, dipercepat atau mungkin dimundurkan. Jadi tidak hanya ketika seorang anak itu lahir atau di dalam kandungan, namun juga sebelum pranikah itu sendiri. Sebelum adanya pernikahan itu sendiri juga sudah ada dicanangkan suatu program-program, salah satunya juga dengan pemberian pil penambah darah dan lain-lain untuk remaja, karena mungkin untuk mempersiapkan kehamilan harus ditopang juga dengan kesehatan tubuh yang optimal juga. Baik, terima kasih banyak. Tapi Ibu. Ada yang lebih ini yang kerasa Ibu itu herbal, obat-obat tradisional ya. Seperti mohon maaf, kunyit. Betul. Ya, jahe itu pada suka nggak dipakai lalap neng gadis-gadis? Kayaknya udah nggak ada ya. Bukan nggak ada mungkin sedikit.
Padahal itu dalam seblak mungkin Bu ya. Iya, bukan. Seperti kencur Maksudnya dan lain-lain. gini, dulu kan kita melahirkan sampai ditunggu oleh mertua, Oke. oleh nenek. Ini harus dimakan, dimakan. Oh, Kunyit yang saya begitulah. dimentah Bu itu. Dimentah di Oke. sayuran. Padahal itu bagus banget. Nah, Oke, salah sekarang satu harus tips nih dari Ibu balik Wali ke Kota ya. alam. Sekarang Oke, kan baik, banyak sedap. kimia, ya apa-apa Iya. dengan obat kimia Iya, dan lain iya. sebagainya. Itu saja. Sebagai ibu, ya insya Allah kita banyak doa. Insya Allah kita harus menjadi wanita ibu yang hebat, Betul. walaupun belum tentu hebat, tapi harus punya tujuan wanita hebat. Oh, wanita hebatnya gimana? Begini. Iya. Karena setiap hari tastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hatur nuhun. Luar biasa, ini disampaikan langsung oleh Ibu Wali Kota Banjar selaku ibu secara secara naluriah juga ya Bu, mempunyai Iya. anak, sudah mempunyai cucu juga ya Bu ya. Cucu Iya. 4. Masya Allah, jadi dari hati ke hati disampaikan dengan hati, semoga sampai juga nih kepada hati pemirsa di rumah juga yang mendengarkan. Luar biasa ya, sekali lagi perempuan harus tangguh ya Bu ya. Tangguh. Tangguh apalagi sudah menjadi seorang ibu dengan sekian anak juga, itu sangat diperlukan sekali kekuatan mental dan juga fisik. Iya, Lain-lain. betul. Ya, terima kasih banyak Ibu untuk informasi yang sangat luar biasa ini. Sudah dibahas dari segi kesehatannya, ekonominya, sosialnya. Ini merupakan suatu lingkungan yang tidak bisa dipisahkan ya Bu ya, keterkaitan yang sungguh tidak bisa dipisahkan. Mohon maaf Ibu apabila ada salah-salah kata dari saya ya Bu. Oh, enggak. Semoga kita bisa bertemu lagi ngobrol-ngobrol Alhamdulillah. hangat di kesempatan selanjutnya dengan topik-topik yang ternyata tidak kalah menarik ya Bu ya. Ya, siap. Ya, baik. Mungkin cukup sekian, dan sebelum menutup, insya Allah saya boleh dong pantun sedikit ya. Boleh dong Ibu. Bawa duku naik ke tinting. Saya bawa ke kampung cadas. Ayo kita entaskan stunting agar anak kota Banjar cerdas-cerdas. Buah nanas, buah duren. Berencana itu Terima kasih juga pemirsa sudah selalu menyaksikan program kesayangan kita, informatif dan terpercaya dari Dialog Khusus Radar TV. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan tetap saksikan terus program-program unggulan selanjutnya. Saya Anita bersama kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.